Pancasila bukanlah sekadar teks yang kita baca tiap upacara. Pancasila adalah hasil diskusi panjang para pendiri bangsa. Bermula dari sidang BPU PKI, dimatangkan oleh Panitia 9 melalui Piagam Jakarta. Lalu tepat 1 hari setelah proklamasi, PPKI meresmikan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Pancasila selalu menemui tantangan. Sejak awal disahkan, hingga kini, Pancasila telah mengalami dan menjadi saksi dari gejolak yang dialami bangsa Indonesia. Berikut perjalanan Pancasila dari masa ke masa sebagai dasar negara bangsa Indonesia. 1. Awal kemerdekaan 1945 hingga 1950-an. Indonesia menghadapi berbagai pemberontakan akibat ketidakstabilan politik, ideologi, dan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. PKI Madiun 1948, DITII, RMS 1950, serta PRRI Permesta. Pada masa ini, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa dan dasar negara yang menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi. 2. Masaris dan liberal 1950-1959. Pancasila menjadi dasar negara formal dalam UUDS 1950. Namun perannya teruji oleh ketidakstabilan politik dan perdebatan sengit di konstituante mengenai dasar negara. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959-1965. Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu dalam ideologi Nasakom, sekaligus legitimasi kekuasaan terpusat melalui Manipol Usdek yang berujung pada penafsiran tunggal oleh Presiden. 4. Era Orde Baru 1966-1998. Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi semua partai politik dan organisasi massa. Lalu, lahir pula indoktrinasi melalui P4, yang digunakan secara masif sebagai alat penyeragaman berpikir masyarakat melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun, seiring berjalannya waktu, Pancasila mengalami pergeseran, dijadikan legitimasi pemerintah dan tameng kekuasaan. Di masa ini, kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai tindakan anti-Pancasila. 5. Era Reformasi 1998 sampai sekarang. Peran Pancasila dikembalikan sebagai dasar negara dan cita-cita hukum yang demokratis, bukan lagi sebagai alat kekuasaan. Pancasila difungsikan sebagai ideologi terbuka yang harus mampu menjawab tantangan zaman, seperti globalisasi dan radikalisme. Setelah mempelajari perkembangan Pancasila dari masa ke masa, apa pelajarannya buat kita sebagai anak muda? Di tengah arus globalisasi dan seka digital, tantangan kita bukan lagi peluru, melainkan polarisasi dan intoleransi. Dan sejarah mengajarkan kita bahwa memaksakan satu warna hanya akan merusak pelangi Indonesia. Menghidupkan Pancasila hari ini berarti berani menghargai beda pendapat, menolak hoaks yang memecah belah, dan bergotong royong dalam inovasi.